Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aken Buti Nandinanti dengan nomor 110411013. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir proyek mikrobiologi industri dengan dosen pengampu Dr. Erna Chafrizayanti. Baiklah, yang pertama itu ada di mana mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang organisme yang berukuran mikro. Di mana mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros artinya kecil, bios artinya hidup, dan logos artinya ilmu. Nah, perkembangan mikrobiologi dimulai pada abad ke-17 di mana yang ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek yang merupakan seorang penemu mikrobiologi dengan menggunakan mikroskop sederhananya untuk mengamati air sungai, air hujan, feses, dan lain sebagainya untuk mengamati benda kecil yang bergerak, sehingga dinamakan oleh Adimakul yang menurutnya merupakan hewan yang sangat kecil. Nah, penemuan tersebut membuat dunia sadar akan adanya kehidupan yang sangat kecil dan melahirkan ilmu mikrobiologi. Selanjutnya, perkembangan mikrobiologi pada abad ke-19, yaitu dengan adanya penemuan fermentasi oleh Louis Pasteur pada tahun 1860-an yang merupakan tonggak awal mikrobiologi industri, yang mana pada Pasteur menemukan bahwa ragi dan bakteri dapat memfermentasikan untuk menghasilkan alkohol. Nah, penelitian Pasteur ini membuka jalan pemahaman yang lebih lanjut tentang mikroorganisme dan penerapannya di industri. Selanjutnya pada abad ke-20, di mana kultur murni ditemukan oleh Robert Koch yang sehingga berkontribusi pada pengembangan mikrobiologi industri dengan meningkatkan pemahaman tentang mikroorganisme patogen dan non-patogen. Nah, perkembangan mikrobiologi industri telah membawa dampak signifikan dalam menghasilkan produk zat aditif, bahan pangan, dan bahan kimia yang berkualitas tinggi. Nah, mikroorganisme seperti bakteri, ragi, jamur, dan mikroalga memiliki kemampuan yang unik dalam memproduksi berbagai senyawa bioaktif dan digunakan dalam industri bahan kimia dan makanan. Nah, selanjutnya ada contoh mikroorganisme yang digunakan yaitu Leuconostoc mesenteroid, yang mana yang bakteri ini adalah bakteri asam laktat yang memproduksi dekstran. Nah, berdasarkan penelitian alami, mikroorganisme ini diisolasi dari ikan gambus, di mana sampel usus ikan diambil, kemudian dihomogenisasikan, kemudian dipengencerkan pada tingkat 10 pangkat min 4 CFU per mili, kemudian diencerkan dengan larutan garam fisiologis untuk memastikan distribusi bakteri secara merata dalam sampel. Kemudian media cair tersebut disebarkan ke permukaan media agar TSA atau tripixoid agar, kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. Kemudian proses ini dilanjutkan ke inokulasi ke media MRS atau Manrogase Sharp untuk memperkaya pertumbuhan bakteri asam laktat. Nah, kemudian diperoleh koloni kuning, kemudian dikultur sebanyak 3 kali sehingga diperoleh koloni tunggal. Selanjutnya, koloni tunggal ini diidentifikasikan jenisnya menggunakan pengamatan morfologi, yaitu di bawah mikroskop SEM, dan karakteristik warna gram. Berdasarkan hasil pengamatan, yaitu morfologi bakteri yaitu berbentuk kokos, dan pewarnaan gram itu positif yang ditandai berwarna ungu. Namun, identifikasi morfologi itu tidak cukup, maka dilakukanlah analisis molekulernya berdasarkan penelitiannya Nagida et al. Pada tahun 2005, di mana analisa molekuler dengan menggunakan DNA bakteri yang diekstrak pada gen 16R DNA itu diisolasi sebagai penanda genetik yang unik setiap spesies bakteri, kemudian diperbanyak menggunakan teknik PCR, kemudian fragmen DNA hasil PCR kemudian dipotong menjadi bagian terkecil dengan enzim asil dan HL, kemudian dipisahkan melalui elektroforesis gel untuk menghasilkan pita yang khas. Dengan menggunakan 500 base pair urutan DNA dianalisis, dan berdasarkan hasil analisisnya maka diperoleh data sequencing bakteri Leuconostoc mesenteroid itu terdeteksi pada baris ke-9 dan baris ke-10. Selanjutnya dilakukanlah pengujian biokimia. Nah, pengujian biokimia ini dilakukannya tes API50CHL yang dapat mendeteksi kemampuan bakteri dalam memfermentasi berbagai jenis karbohidrat. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, Leuconostoc mesenteroid diketahui sebagai bakteri yang heterofermentatif yang dapat memfermentasi berbagai jenis karbohidrat seperti L-arabinose, deribose, desilose, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mikroorganisme selanjutnya itu ada Penicillium strisogenum yang merupakan jenis jamur yang terkenal karena kemampuannya menghasilkan penisilin, yaitu penisilin yang bermanfaat sebagai antibiotik di dunia medis. Nah, berdasarkan penelitian Jamil et al. Pada
tahun 2020, Penicillium Sirsogenum diisolasi pada sampel susu sapi yang terkena mastitis subclinis, yang mana sampel ini diinokulasi pada media SDA dan CDA yang mengandung chloramphenicol sebagai penghambat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya, setelah diinkubasi pada suhu 5 derajat Celcius pada selama 5-7 hari, diperolehlah koloni yang terbentuk dan diamati secara makroskopik dan mikroskopik. Berdasarkan makroskopiknya, koloni berwarna hijau pucat terdapat eksudat pada warna A pada koloni A, sedangkan B itu tidak terdapat eksudat, sedangkan pada koloni C itu hanya jamur putih, sedangkan pada koloni D itu mediumnya sudah berubah menjadi merah muda. Selanjutnya, isolat itu diidentifikasi morfologi dan molekulernya, di mana identifikasi morfologinya itu secara makroskopik, yaitu dengan mengamati ciri-ciri koloni terbentuk, di mana pada hasil makroskopik itu warna koloni berubah menjadi hijau pucat, menjadi hijau tua dengan tepi putih tekstur velvety, kemudian koloni menggunakan eksudat kuning bagian tengahnya. Sedangkan mikroskopis itu pertumbuhan jamurnya dengan mencampurkan pewarna lactophenicol cotton blue itu diperiksa di bawah mikroskop lensa 40 kali, sehingga diperolehlah struktur khas Penicillium Sirsogenum itu memiliki hifas septate helian dengan kondiofor seperti kuas. Selanjutnya dilakukan molekular, di mana aplikasi PCR dilakukan pada daerah ITS dan RDNA jamur itu RDNA ITS 1 5,8S dan 28S, di mana hasil PCR ini dianalisis dengan elektroforesis dan band PCR dengan ukuran 650 base pair pada gel, sehingga menunjukkan amplifikasi fragmen ITS itu produk DNA sequencing, dan dibandingkan dengan database itu menunjukkan isolat Penicillium Sirsogenum itu menunjukkan kecocokan yang sangat tinggi, yaitu 94%. Kemudian dilakukan pengujian biokimia dengan menguji kemampuan virulensi Penicillium Sirsogenum dengan aktivitas enzimatik seperti hidrolisis albumin, kasein, urease, dan aktivitas hemolitik. Berdasarkan uji cobanya, pada uji hidrolisis albumin dan kasein itu menunjukkan positif, di mana terdapatnya zona bening pada medium yang mengandung albumin dan kasein. Sedangkan pada pengujian urea, di mana menunjukkan hasil positif juga karena ada terjadinya perubahan media dari warna orange berubah menjadi warna pink. Selanjutnya pada uji aktivitas hemolitik itu dihasilkan negatif, di mana Penicillium Sirsogenum tidak menunjukkan aktivitas apapun. Berarti jamur ini tidak dapat memecahkan sel darah merah di media tersebut. Selanjutnya, untuk optimasi mikrobiologi industri, itu dengan menggunakan metode induksi atau stres lingkungan merupakan pendekatan penting dalam peningkatan produksi mikroorganisme pada mikrobiologi industri, di mana teknik ini melibatkan pengenaan kondisi stres tertentu seperti perubahan suhu, pH, ketersediaan nutrisi, atau keadaannya senyawa toksik untuk memicu mikroorganisme menghasilkan metabolit sekunder atau enzim tertentu yang jumlahnya lebih besar. Nah, berdasarkan penelitian Santos mengenai mengenai metode induksi dan stres lingkungan terhadap bakteri Leuconostoc terhadap produksi dekstran, itu metode induksi yang digunakan adalah mengatur kadar sukrosa, yang mana memiliki pengaruh penting terhadap produksi dekstran, fruktosa, dan aktivitas dekstran sukrase pada bakteri, mana pada konsentrasi 40 gram per liter aktivitas enzim itu meningkat sehingga memungkinkan produksi dekstran dan fruktosa lebih tinggi. Sedangkan pada sukros yang lebih tinggi lagi, produksi dekstran dan fruktosa tetap tinggi, namun terjadinya kesulitan dalam pemisahan sel tersebut, yaitu saat proses sentrifugasi sel. Selanjutnya pada metode stres lingkungan, yaitu dengan mengatur perubahan suhu, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa suhu optimal yang untuk produksi dekstran dan fruktosa adalah pada suhu 35 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan pertumbuhan sel lebih cepat, aktivitas enzim dekstraselulosekrase tetap tinggi, dan waktu fermentasi lebih singkat. Sedangkan pada suhu 40 derajat Celcius, itu pertumbuhan selnya berhenti dan menurun drastis, sehingga menyebabkan produksi dekstran dan fruktasenya hampir tidak terjadi. Dan begitu pula pada suhu yang lebih rendah, itu menunjukkan pertumbuhan sel yang stabil, namun waktu fermentasinya lebih lama dan produksi dekstrannya itu lebih sedikit. Contoh mikroorganisme selanjutnya itu ada Penicillium Sirsogenum yang memproduksi penisilin, di mana dilakukan oleh
Anasari et al. Yaitu dengan metode induksi, itu mengatur kadar sukrosa dengan dalam medium, dan hasil menunjukkan bahwa konsentrasi sukrosa yang optimal itu pada konsentrasi 2,1 gram per liter air murni, di mana kadar ini merupakan yang mampu menghasilkan penisilin dalam jumlah maksimal, sedangkan yang lebih atau kurang itu merupakan menghasilkan sukrosa yang lebih sedikit. Hal ini dikarenakan perubahan nutrisi yang dapat mempengaruhi laju metabolisme jamur yang pada akhirnya berdampak juga pada produksi metabolit sekunder seperti penisilin. Selanjutnya, untuk metode stres lingkungan pada jamur ini yaitu dengan mengatur perubahan suhu, di mana hasil penelitian juga menunjukkan bahwa suhu optimal produksi ini adalah 28 derajat Celcius, di mana pada suhu ini menghasilkan penisilin yang sangat maksimal, sedangkan pada suhu 30 derajat itu menunjukkan penurunan kandungan penisilin yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan jamur untuk mempertahankan aktivitas metabolik optimal pada suhu yang lebih tinggi. Sebaliknya, pada suhu di bawah 28 derajat Celcius, itu laju pertumbuhannya sangat juga menurun, menunjukkan bahwa suhu optimal sangat penting untuk menjaga keseimbangan tepat saat untuk pertumbuhan sel dengan produksi si penisilin. Selanjutnya dilakukan rekayasa genetika, yang mana sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mengoptimasi hasil mikrobiologi industri. Nah, berdasarkan penelitian Malton et al. Pada tahun 2024 itu dengan memodifikasi mikroorganisme Bacillus megatherium untuk menghasilkan enzim dextransukrase dengan dari bakteri Leuconostoc steroid itu diproduksi secara rekombinasi dengan bakteri Bacillus megatherium untuk menghasilkan dextran yang digunakan sebagai zat aditif pangan, sebagai pengental dan stabilizer, yang mana pada tahap pertama itu diisolasi gen DSRS atau mengkode enzim dextransukrase dari bakteri Leuconostoc mesenteroid yang dikoloning ke dalam vektor plasmid yaitu PMM1520 sebagai vektor ekspresi, di mana gen DSRS ini ditempatkan dalam kendali promotor yang diinduksi oleh silos sehingga ekspresi gen dapat diatur. Selanjutnya itu dilakukan modifikasi RBS untuk memastikan bahwa gen DRS ini dapat diekspresikan secara efisien di Bacillus megatherium, di mana dengan RBS ini pada gen tersebut dioptimalkan agar sistem translasinya itu spesifik dari bakteri tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penerjemahan mRNA untuk menghasilkan enzim target yang diinginkan. Setelah dilakukan beberapa perlakuan lainnya seperti kombinasi strategi cloning, penghapusan protease, optimalisasi translasi, dan kondisi kultivasi yang tepat sehingga menghasilkan atau memproduksi enzim dextransukrase yang lebih efisien dan ekonomis untuk aplikasi industri berikutnya. Nah, sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.